Perkenalkan, nama saya Risnita Oktabriani Sandikawati. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam hal ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma yang dalam penyelenggaraan negara, termasuk sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Dalam konteks inilah, maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara maupun hukum tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Bagi bangsa Indonesia, setelah melakukan reformasi, terutama dalam bidang hukum, Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam UUD Negara Republik Indonesia, terkandung di dalamnya Undang-Undang tahun 1945 beserta pasal-pasalnya, yaitu sejumlah 37 pasal serta aturan peralihan berjumlah 3 pasal dan aturan tambahan berjumlah 2 pasal. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan UUD 1945 yang merupakan deklarasi dan negara Indonesia yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara serta bentuk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu stas fundamental norm yang berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan yang kausal dan organis. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua,
Dan ketiga, memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Adapun bagian keempat, memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan ketentuan UUD negara, bentuk negara dengan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea 4 ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkis atau berjenjang. Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena kedudukan sebagai norma dasar negara yang berturut-turut kemudian UUD 1945 atau ketetapan MPR serta atau undang-undang. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusun tertib hukum Indonesia, maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia, dalam pengertian sumber peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikonkretasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 atau Verfassungsnorm dan selanjutnya dalam realisasi kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Berdasarkan hakikatnya, pembukaan undang-undang sebagai stas fundamental norm yang intinya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Sebagai suatu cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konsumtif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konsumtif, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatifnya. Pancasila menentukan dasar suatu hukum positif itu sebagai suatu produk yang adil atau tidak adil. Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka Pancasila ilmiah sebagai dasar koherensi bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa secara epistemologi, Pancasila merupakan dasar kebenaran koherensi bagi peraturan perundang-undangan, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan itu adil atau tidak. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat, pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, atau yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi 4 hal, yaitu 1. Adanya kesatuan subjek. 2. Adanya kesatuan asas kerohanian. 3. Adanya kesatuan daerah. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu.
Pengertian isi pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea pertama tersebut, terkadang suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat, yaitu yang tersimpul dalam kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Dan pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu saja sebagai deklarasi negara liberal. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan prinsip yang bersifat universal pada alinea pertama tentang hak kodrat akan kemerdekaan, bangsa Indonesia merealisasikan perjuangan dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pengakuan nilai religius, yaitu dari pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar atau sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dalam suatu susunan kalimat pemerintah negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya, yang berada dengan pemerintah negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu aspek pelaksanaan. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa pembukaan diterima aliran pengertian negara dan persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya, jadi negara mengatasi segala faham perorangan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan, dan merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran
keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun Romawi II nomor 7 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea 4. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea 4. Oleh karena itu, justru dalam pembukaan itu secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai filsafat dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi pada perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. 2. Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu 1. Sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. 2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan secara material. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal dan dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal. Sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut. Bila mana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPK yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama, pembukaan UUD 1945, BPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9.
sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Mungkin hanya demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.